luar biasa itu dia ikut, suaminya itu ikut dalam persatuan. Jadi dia termasuk anggota luar biasa. Itu orang Malaysia atau orang Johor yang ikut di dalam persatuan. Jadi dia akan bisa menjadi penasehat kita, dia bisa menjadi bagaimana tata cara untuk peraturan-peraturan yang di Malaysia dan sebagainya. Dan persatuan kita ini pun banyak juga membantu Pak. Seperti ada kendala dari TKI yang meninggal, entah itu sakit, entah itu pokoknya yang problem itu yang tidak bisa dari KJRI itu kita yang upayakan ke itu untuk melapor untuk membantu gitu. Dan kita pun setiap misalkan ada meninggal kita ulurkan bantuan gitu. Ya. Jadi banyak sekali program-program yang kita adakan di sana. Jadi kita itu dalam satu lingkup yang sangat ini ya, supaya silaturahmi kita sesama NTB kan ada yang namanya nanti silaturahminya itu ada perwahan lah macam itu, dan ada yasinan juga. Yasinan itu kita adakan satu kali dalam 1 bulan. Ada juga yang 2 kali 1 bulan gitu kan. Itu pertemuan rutin setiap bulan ya. Tapi yang kayak misalkan meninggal apa setiap kadang 1 minggu punya ada kendala itu tetap datang dari persatuan. Dan juga ada juga bikin arisan gitu Pak. Ibu-ibu bapak-bapak kan banyak. Memang dominannya di persatuan kita ini memang banyak sekali banyak tenaga kerja. Yang pelajar mungkin sedikit Pak. Jadi yang pelajar untuk menjadi informalnya, untuk menjadi formal dan untuk pengurus kan, kalau yang tenaga kerja mungkin tidak ada yang bisa menjadi pengurus dan sebagainya, mungkin bisa menasehati tapi tidak bisa mengurus gitu. Dan kita juga banyak membantu anak yatim. Di sana kita ada 2 yayasan di sana di Johor. Untuk setiap tahunnya kita adakan zikiran lah di suatu tempat yayasan di situ. Juga untuk ada cara-cara silaturahmi yang lain. Ada juga kita sering mendapat pertemuan atau undangan dari KJRI di sana. Kita sudah sangat berkembang. Maksudnya dari KJRI juga mengakui kita ini di bawah lindungan KJRI di sana. Jadi KJRI sering mengundang persatuan kita, kayak kemarin itu kita disuruh bikin janur Pak. Janur di sana, terus kita disuruh menggunakan pakaian adat di sana untuk menyemarakkan 17 Agustus di sana. Dan kita juga sering mengadakan kerjasama antara KJRI untuk membantu TKI dan sebagainya, juga berdiskusi dengan KJRI dan juga PPI UTM di sana Pak. Jadi kita dekat dengan ketua PPI Malaysia, kita dekat dengan KJRI dan KBRI, ada juga orang Lombok di sana di KBRI. Dan seperti itulah kegiatan kita Pak. Ada setiap tahunnya ada rekreasi juga, dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat di Malaysia lah, seperti polis dan sebagainya, untuk peraturan-peraturan. Kalau mengumpulkan di sana harus ada izinnya dan sebagainya. Gitu. Jadi tupoksi kita ini untuk bergerak di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. Kira-kira gimana tanggapan Bapak tentang persatuan kita yang di sana? Yang bagus sih bahwa dalam persatuan. Persatuan itu hidup dengan anggota-anggotanya, dukungan juga anggota-anggotanya. Dan termasuk pemerintah juga bikin bahwa dilakukan dukungan. Cuma bahwa model dukungannya bagaimana, begitu. Terus kalau dana dan bagaimana model pertanggungjawabannya, kan yang namanya dana pemerintah harus pertanggungjawabannya. Nah, itu yang kalau misalnya mengarah ke sana, konsultasinya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.
itu dia yang tahu belum kalau misalnya kita bicara tentang saya lihat nih berputar-putarnya kita kalau misalnya kalau larinya ke dana gitu terhadap aktivitas yang dilakukan misalnya dan bagaimana bentuk penyaluran dan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang menerima itu di sana yang tahu karena syarat-syarat yang untuk menerima laporan ini harus masuk di kita bukti-bukti ini harus masuk di kita itu mereka yang tahu itu. Kita sudah Itu bisa keluar kalau gubernur dan wakil gubernur itu setuju. iya. Nah itu dia Pak, Memberikan kemarin keyakinan. saya mengirim surat ke Pak Gubernur sebenarnya untuk membahas tentang induk persatuan kita yang ada di NTT. Kita sudah punya suratnya di sini Pak. Iya. Ini sudah diakui sama KJRI di sana, tapi kita sangat Cuma dari sisi nah, waktu kalau menurut saya sekarang tidak tepat. iya Karena di dalam daerah saja sekarang ini sedang bermasalah luar biasa. iya benar Pak. Jadi kalau minta bantuan keuangan sekarang kayaknya sia-sia gitu. Kalau ini bicara tentang strategi, saya kan juga orang organisasi. Jadi tunggu waktu tenang, situasi kondisi sudah balik, baru kita minta. Terus sekarang minta tidak akan. Iya benar Pak. Karena dalam daerah sendiri banyak sekali orang yang terkapar, Iya. orang yang diberhentikan, yang di PHK, dan semua berteriak butuh makan di sini. Iya, tapi kan ya Pak, maaf Pak ya. Tapi kan di sini tuh masih ada keluarga di sana di Ratuan itu tidak ada itu. Jadi walaupun dia berteriak entah itu dia susah Pak. Ya, tapi karena kemampuan keuangan daerah, kan di sana tuh kewajiban hukum itu negara, Negara yang itu negara KBRI. Betul. Itu. Jadi kalau kita lihat, jadi saya bilang kalau sekarang kita misalnya mungkin nggak, kecuali ala kadarnya mungkin nanti bisa, dan itu pun mekanismenya harus jelas, dan itu yang bisa memutuskan hanya gubernur dan wakil gubernur. Nggak bisa selevel kita pelajaran. Kita hanya memberikan syarat, oh bisa Pak Gubernur, memberi syarat ini Pak Gubernur memberikan bantuan misalnya. Dan itu orang keuangan. Nah, itulah tujuan kita datang ke sini itu kan untuk membahas mengenai COVID-19 dengan model ibaratkan, tapi kan sudah jelas semua. Nanti saya untuk apa yang akan disampaikan sama Bapak ke kita, nanti kita akan sampaikan ke kawan-kawan atau keluarga-keluarga yang ada di Johor. Jadi pertama kalau ada kesulitan saya minta kepada kita besar kita. Ya. Kalaupun di sana ternyata dia mencukupi, dan harus dia punya kewajiban dia untuk wajib dia itu hukum. Ya betul Pak, tapi kan di Indonesia ramai gitu Pak ya Pak. Dia di data itu tidak merata Pak. Iya. Nah, betul. Jadi sudah ada yang dapat, ada yang enggak itu. Dan banyak pun yang tidak dapat. Jadi upaya kita itulah yang nggak dapat itu kita upayakan Pak. Sebetulnya ini dari KBRI, dari KJRI itu sudah share link untuk mendapatkan bantuan entah sembako apa, tapi banyak juga yang tidak tahu pemahamannya kurang dari imigrasi, dari transmigrasi kita ini, dari warga kita itu pengetahuannya itu. Makanya itu kalau bicara tentang bantuan itu orang keuangan yang paham. Syaratnya yang menerima itu bagaimana cara dia meyakini apa yang dikatakan itu benar. Bukti apa yang harus diberikan kepada saya. Karena itu kan punya orang keuangan itu ada di sana terperinci dia. Nggak bisa keterangan begini, apa buktinya ini, apa buktinya ini, dia tidak terima datanya dari mana, disahkan ke siapa datanya. Namanya buat negara harus ada hati-hati ya. Harus memenuhi syarat kalau menerima. Dan itu orang keuangan yang ahlinya. Ya betul. Kalau itu Kalau saya tidak ahli, jadi saya menerima itu kaitannya dengan rencana pulang kampung aja. Iya, benar. Saya isi suratnya. Kalau bicara tentang keuangan, bersurat lagi pada Iya, gubernur. ini pembahasan yang lain. Iya, pasal lain gitu. Iya. Saya hanya berikan pemahaman aja. Kalau mau ketemu orang keuangan, itu harus siap sehingga nanti jangan capek kita tidak dapat gitu. Iya. Nah untuk dapat itu harus yakin orang lain bahwa bantuan itu memang betul terjadi seperti ini gitu. Betul masyarakat saya betul meyakinkan mereka gitu. Kita juga, jadi kan kita juga sekarang ini lagi sangat untuk kita belum mendapatkan dukungan di persatuan kita kan belum dikenal di daerah pemerintah daerah di ini Mungkin kan. undang Bu Wagub atau Pak Gubernur sekali ke sana gitu bisa.
kita Iya. minta dukungan aja. Itu lebih bagus gitu. Ya makanya kan kemarin kan saya kirim surat ke Pak Gubernur kan, tapi Pak Gubernur menyatakan Sudah sibuk gubernur Iya, dalam karena situasi sibuk ini. sekali. Sudah tergantung isi suratnya. Iya. Cuma kemarin bicara bantuan keuangan langsung keuangan. Langsung ke kok. Iya, karena bicara tentang gula murik ya sini. Iya. Makanya Ya, kan kerja. Pak Gubernur langsung Iya, diskusi kemarin. Nah, itu. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan juga kan supaya Ada tujuan utama gitu. Kalau utamanya kita bantuan keuangan itu yang disebutkan dalam surat. Iya. Sehingga nanti diskusi gubernur itu kapan-kapan tepat langsung pada sasaran itu. Iya. Udah gini kan muter lagi nanti, muter lagi gitu, isi Iya. saran aja. Itu pembahasan yang berbeda. Berbeda. Tapi nggak apa-apa ya Pak, kita membahas yang Ya, tidak apa-apa, sudah masukan aja. Jadi kita ingin konsultasi lah, bagaimana kan kalau mengenai COVID kan sudah insya Allah sudah bisa dihandle ini kan informasinya dan sebagainya. Jadi tentang bolehlah nanti kita membahas konsultasi yang lain gitu. Untuk melanjutkan pembahasan saya yang tadi kan saya sudah ingin surat Pak. Ini kan kita sudah membuat surat ADART kita juga di sini ada. Jadi kita membuatnya dengan pengurus-pengurus yang besar. Persatuan ini kan 2016 terbentuk. Jadi ini jadi 2019 Pak. Baru jadi sih. Tapi sudah diakui sama Kejati alhamdulillah. Juga ini surat pengurusannya ini nama-nama pengurus Negara ini sudah diatur gitu. Jadi tanggung jawab kita itu sebatas mereka berangkat dari NTB. Nah, mereka berangkat dari NTB itu Pak, upaya itu soalnya di kita yang dari Lombok itu terkenal banget itu Pak, kayak bermasalah, kayak masuk melancong gitu. Nah, itu apakah tidak ada perketatan dari Pemprov Justru NTB? kita sudah berapa kali kasus itu disidangkan. Dan caluk-caluk itu Iya. banyak ramai sekali Pak. Yang terkenal itu di luar negeri itu caluk Lombok Pak. Yang di sana bermain tuh orang Lombok semua. Iya, itu sampai sekarang ini kita belum bisa kita minimalisir gitu. Untuk mengikis habis kejahatan sama anu tidak mungkin. Karena itu sunatullah. Ada kebaikan atau kejahatan tapi mengurangi ya. Itu kita kerja sama kepolisian gitu. kalau memang benar-benar dihapus memang Nggak mungkin. nggak bisa ya Pak. Nggak ada. Dalam tetap jalan punya kiamat. Iya. Kebaikan ada pasti. Pasti ada. Dia Tuhan ciptakan dengan dua jenis itu. Ada hitam ada putih pasti. Jadi untuk ketenaga kerjaan untuk apa fungsi paling utama itu untuk Kita pertama memastikan bahwa warga kita yang berangkat bekerja luar negeri itu diberangkatkan melalui jalur yang resmi legal. Kalau legal mereka sudah terjamin kan ada asuransinya ada segala macam. kalau hubungannya transmigrasi itu dengan imigrasi itu ada kerjasama. Tidak ada transmigrasi itu orang yang kita bawa ke daerah lain atau transmigrasi lokal untuk dia tidak tinggal lagi di kampung halamannya gitu. Bukan di luar negeri. Kalau transmigrasi itu berpindah tempat bekerja dan berpindah alamat. Langsung alamatnya juga. Iya, dia langsung bikin rumah, tanah dia pindah ke kampung halamannya. Karena dia tidak punya tanah syaratnya. Tapi kalau Misalnya misalkan apa? kita sekolah di sana, tapi alamatnya nggak pindah. Nah, transmigrasi itu kan berpindah dari satu wilayah yang ada di Indonesia ke wilayah Indonesia yang lainnya Suatu daerah. dengan bantuan pemerintah itu namanya. Di mana orang yang dibantu tersebut adalah orang yang tidak memiliki bahan misalnya, tidak memiliki rumah, sehingga di daerah baru dia diberikan rumah, diberikan lahan, dan diberikan upaya bahan makanan selama 1 tahun sampai dengan panen gitu. Dibangunkan rumah.